Halo, perkenalkan nama saya Ken Mulia dari kelas KM 4608. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi part 2. Yang pertama mengenai konfidensialitas dan kepentingan umum. Prinsip konfidensialitas itu adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga. Contohnya seperti saat COVID-19, itu pemerintah memiliki konfidensialitas, memiliki kewajiban untuk menyembunyikan nama-nama pasien positif COVID-19 dan tidak boleh membocorkannya kepada pihak lain. Alvina menjelaskan bahwa dalam perspektif komunikasi terdapat 3 jenis hubungan yang meniscayakan konfidensialitas. Yang pertama, janji cepat. Janji cepat ini contohnya seperti ketika seorang jurnalis berjanji untuk tidak menyebutkan nama narasumber. Jadi jurnalis tidak boleh membocorkan mengenai nama narasumber atau informasi yang didapatnya dari narasumber. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang memerlukan loyalitas. Contohnya seperti teman karib. Walaupun kita tidak menyebutkan bahwa apa yang kita katakan itu adalah rahasia, sebagai teman karib, ia memiliki kewajiban untuk merahasiakan dan tidak membocorkan apapun itu cerita kita. Misalnya, contohnya ketika saya menceritakan soal masalah saya kepada teman saya, dan dia memiliki kewajiban untuk tidak membocorkan hal tersebut. Ketiga adalah hubungan konfidensialitas yang dilindungi oleh hukum. Pada hubungan ini contohnya seperti dokter dan pasien. Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus mampu untuk menyembunyikan atau menjaga rahasia pasiennya. Pengaturan tentang kewajiban untuk merahasiakan rahasia medis diatur oleh beberapa peraturan hukum. Yang pertama, Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter. Kemudian terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes per 3 2008 tentang rekam medis. Konfidensialitas dan kepentingan umum adalah dua hal yang bertentangan. Jadi itu contohnya misal dalam konteks hukum ada kasus di mana konfidensialitas pribadi seorang harus dibocorkan demi kepentingan umum. Misalnya jika ada ancaman serius terhadap kehidupan atau keselamatan orang lain, informasi pribadi seseorang mungkin akan dibocorkan kepada pihak berwenang untuk mencegah bahaya tersebut. Dalam situasi seperti ini, kepentingan umum untuk melindungi keselamatan orang lain lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada konfidensialitas individu. Ketika media menghadapi tekanan ekonomi, ada resiko bahwa tanggung jawab sosial dapat terabaikan. Nah, 3 sumber tekanan ekonomi dalam komunikasi masa itu adalah sebagai berikut: pendukung finansial. Pendukung finansial itu seperti investor, pemilik, pemasang iklan, dan pelanggan, kemudian para pesaing, dan masyarakat atau publik secara umum. Contohnya, idealisme jurnalistik seringkali dikalahkan oleh kekuasaan keuangan dalam dunia media. Untuk menarik perhatian dan menghasilkan pendapatan iklan, beberapa media cenderung mengandalkan judul yang menarik, konten yang kontroversial atau yang sensasional. Hal ini dapat mengabaikan kepentingan publik yang lebih mendalam dan menyebabkan distorsi dalam penyajian informasi. Jadi kayak media itu lebih mementingkan untuk mendapatkan rating. Nah, ini dapat disebut sebagai sensasionalisme atau clickbait. Semua media berlomba-lomba untuk membuat tayangan yang kreatif dan menarik, itu tuh hanya untuk mendapatkan rating dan uang. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban individu, perusahaan, atau organisasi untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Contohnya tanggung jawab sosial dalam lingkungan. Sebagai seorang individu yang memiliki tanggung jawab terhadap sosial lingkungan kita perlu menjaga, misalnya membuang sampah pada tempatnya, terus mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan air dan energi, atau mendaur ulang, atau menggunakan kendaraan umum. Manusia memiliki kebebasan. Nah, antara kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan terdapat 3 isu pokok yang sering menjadi perhatian dalam konteks kebebasan pembicaraan komunikasi. Isu-isu ini melibatkan pertentangan dan dilema yang kompleks antara kebebasan individu untuk menyampaikan pesan dan perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Misalnya ini ada pornografi, pesan yang mengganggu, dan pesan yang bikin sara. Nah, individu memang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi individu juga memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka ucapkan. Contohnya, misalnya seseorang mengatakan sesuatu yang mungkin rasis, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Nah, jadi itu kadang ada isu karena seorang tuh bebas berbicara, tetapi gak semua tuh boleh dikatakan. Stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Jadi stereotip ini kan itu mengelompokkan. Nah, stereotip itu ada positif dan ada yang negatif. Contoh yang positif itu mungkin seperti perempuan berhijab dikatakan alim, terus orang Sunda dikatakan lemah lembut. Nah, yang negatif contohnya seperti seorang yang bertato dikatakan tidak bermoral.
Nah, media sendiri itu tuh memiliki peran penting untuk yang dapat menciptakan stereotip seseorang. Jadi misalnya media seringkali media yang menggambarkan seorang berkulit hitam ya sebagai bentuk yang kriminal. Nah, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan orang kulit hitam atau tidak tinggal di lingkungan yang banyak orang berkulit hitam mungkin akan berpikir bahwa orang berkulit hitam itu adalah seorang yang seram, yang seorang kriminal dan jahat. Padahal tidak semua orang berkulit hitam seperti itu. Maka oleh sebab itu media memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga konten yang diberikannya kepada orang-orang, karena media dapat membentuk stereotip seseorang. Mengapa muncul stereotip? Nah, beberapa alasan mengapa stereotip itu bisa muncul dapat dilihat melalui PPT. Nah, sedangkan menurut Alvin Day, stereotip muncul karena sifat manusia yang ingin mencari suatu kesamaan atas sesuatu. Sedangkan menurut Lippmann, berkata kalau stereotip itu tidak netral, sehingga setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena setiap orang memandang kehidupan mereka berbeda-beda juga. Hal itu dikarenakan dapat asupan media yang mereka konsumsi itu tuh bisa saja berbeda-beda. Seperti dikatakan sebelumnya, kalau stereotip itu ada positif dan negatifnya. Nah, masyarakat egaliter, masyarakat yang memprioritaskan kesetaraan sosial, yang menganggap semua manusia itu sama, tidak setuju dengan stereotip, karena mereka menganggap stereotip itu tidak adil, yang dapat menutup ruang untuk melihat individu dengan segala keunikan dan kapabilitas mereka masing-masing. Nah, berikut adalah beberapa dampak negatif dari stereotip. Yang pertama adalah melanggar nilai-nilai kejujuran dan ketulusan. Itu sebagai contoh, misalnya orang Amerika yang menganggap orang Asian itu jago matematika, memuji orang Asian bahwa ia pandai matematika. Padahal bisa saja tidak semua orang Asian itu pandai matematika. Nah, itu pujiannya tidak dianggap tidak tulus karena dia memuji berdasarkan stereotip yang dimilikinya. Nah, yang kedua, tidak adil itu karena dapat menghilangkan perbedaan setiap individu. Ketiga, mengarahkan pada kebohongan. Keempat, stereotip pada media mengakibatkan audiens berpikiran sempit. Konflik kepentingan dan budaya populer ini. Jadi konflik itu tidak tiba-tiba datang. Konflik itu bisa saja berasal dari komunikasi gitu. Ketika kita berkomunikasi, contoh ketika saya berkomunikasi dengan orang lain dan kami berbeda pendapat, itu tuh bisa menghasilkan konflik. Kami bisa menjadi berdebat. Di lain pihak, konflik kepentingan pada media terkait dua pihak, yaitu penguasa dan pengusaha. Jadi contohnya itu seperti media yang berafiliasi atau dimiliki oleh pengusaha atau pejabat tertentu pasti memiliki konflik kepentingan, yakni apakah akan berpihak ke publik atau berpihak kepada pemiliknya. Jadi misalnya tuh gini, media itu akan bingung apabila misalnya pengusaha media tersebut menginginkan sebuah konten yang kontroversial karena ingin menarik perhatian orang lebih banyak, sedangkan media itu seharusnya mempertimbangkan publik, di mana seharusnya media memberikan konten yang edukasi. Nah, itu dapat terjadinya konflik. Sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang menjelaskannya. Sekian dari saya, terima kasih.